Hello traveler, selamat datang di Cita Rasa TV, channel yang memberi informasi seputar tempat wisata yang keren untuk dikunjungi dan juga review hotel. Buat kalian yang baru saja menemukan channelku, aku minta like dan subscribe-nya ya. Dan buat kalian yang sedang nonton videoku, tonton videoku sampai habis dong. Semoga bermanfaat. Travelers yang lagi ada di Pangandaran atau sedang berencana mau ke Pangandaran, mungkin ini jadi salah satu destinasi yang buat kalian kunjungi ya. Ini adalah di dekatnya pantai timur, namanya objek wisata Pasir Putih. Nah, cara bookingnya itu gampang banget. Travelers tuh tinggal keluar dari hotel dan nanti tuh ketemu sama emang-emang yang ada di perahu ini. Untuk harga bisa dinego, maunya berapa. Nah, kalau Cita Rasa itu dapat harga di 300. Itu udah plus trip ke Pangandaran Pasir Putih dan snorkeling. Ini kita udah mulai mau berangkat. Sebelum berangkat itu mangnya nyuruh kita buat beli roti, katanya nanti buat dikasih makan ke ikan dan monyet-monyetnya. Ini mangnya tuh ternyata punya staff ya, itu katanya si adeknya, dan dia jadi juru mudi kapalnya yang bakalan bawa kita ke trip ke Pasir Putih dan juga nanti buat snorkeling. Nah, ini perahu kita udah jalan. Pemandangannya tuh bagus banget travelers. Tuh di sana ada kerambah-kerambah ikan. Dan di sebelah sini itu cagar alam. Ya ampun, Masya Allah. Ini benar-benar bagus banget sih kalau aslinya. Cita Rasa tuh pernah ke Pulau Penyu ya, Tanjung Benoa. Tapi kali ini tuh lebih bagus. Air lautnya juga bersih. Lebih bersih lagi di Pangandaran. Travelers kalau kesini harus bisa-bisa ya nawar harganya biar nggak terlalu mahal. Soalnya itu tadi mereka tuh nawarinnya lebih tinggi ya. Terus kita tawar, akhirnya dapat. Sebenarnya ada 4 objek yang bisa dikunjungi, yaitu Pasir Putih, terus Batu Layar, atau apalagi dia lupa. Ada lagi di kapal tenggelam yang di pantai barat. Nah, ini kita udah mau nyampe. Cuman karena Cita Rasa itu pesennya yang snorkeling, jadi kita nggak ke tempat yang kapal tenggelam. Kapal tenggelam itu adanya di pantai yang pantai barat. Nih, kapal kita udah mau nyampe, nanti menepi di Pasir Putih. Travelers, waktu yang tepat buat berkunjung ke Pasir Putih itu pagi. Kalau siang itu udah yang panas banget sih. Nah, ini pagi, jadi kita masih bisa nitip barang di hotel sebelum check out. Nah, ini kita udah nyampe di Pasir Putih. Kata mamangnya sih ini memang sebenarnya tuh ini bukan pasir, tapi ini tuh pecahan terumbu karang. Dan emang bener sih, jadi kalau ke Pangandaran pasirnya itu kayak semuanya itu kayak bekas pecah-pecahan terumbu karang. Dan ternyata di sini tuh banyak orang travelers tuh. Mereka lagi pada foto-foto sama tour guide-nya. Nah, si mamang ini sekaligus jadi tour guide-nya kita. Cagar alam Pangandaran ini udah yang terkenal banget sih. Dulu waktu di era tahun 2002, pokoknya tahun segitulah ya. Ini tuh hits banget tempat ini buat jadi tempat syutingnya sinetron kolosal. Yang pertama kita kunjungi adalah Gua Panggung. Ini juga punya sejarah buat pantai Pangandaran. Di sini kita tuh bayar. Di sini kita bayar seikhlasnya aja. Ini ada legenda Gua Panggung. Jadi ceritanya tuh dulu sesepuhnya ini jadi kayak anak angkatnya Kanjeng Ratu Kidul gitu lah ya istilahnya. Pokoknya ini gua ini bersejarah dan masih sering dikunjungi. Kalau Cita Rasa kesini sih lihat-lihat aja. Ini banyak wisatawan juga, mereka pada foto-foto di sini. Dan kenapa dibilang Gua Panggung, karena memang dia itu atasnya kayak panggung.
Nah, ini salah satu spot foto favoritnya wisatawan itu di sini. Karena kalau di sini tuh ada, nah ini kayak ombaknya gitu. Nah, ini yang mereka sebut gua panggung. Di sini juga masih ada kayak sesaji, tapi ini sih bilangnya ini bukan makam. Dia bilangnya kayak tempat buat semedinya gitu sih. Di sini masih banyak orang yang naruh sesaji. Dan ini anak aku lagi dimintain foto, disuruh foto sama si Mamang. Dia tuh ketakutan karena di dalam gua gitu, suruh duduk di situ ala-ala pertapa. Oke, kita udah dulu dari goa panggungnya, kita menuju ke lebih dalam lagi. Di sini banyak banget monyetnya. Monyetnya itu berkoloni ya, travelers. Jadi kalau travelers kesininya nggak sama pawang lagi. Iya, memang si Mamang itu benernya dia bilang katanya dia pawang monyet kalau di sini. Monyetnya tuh pada takut kalau sama si Mamang. Kalau traveler sendirian ke sini ini bisa bahaya banget dikeroyok sama monyet. Cuma karena di sini ada warga dan si monyetnya itu tahu, jadi monyetnya tuh pada nurut, nggak yang turun semua ngeroyokin kita. Ini Cita Rasa mau coba ngasih makan ke monyet. Ini dia dikasih roti loh. Ini katanya rajanya di sini, pemimpin koloni monyetnya. Kita mau coba dulu. Nah, rasanya tuh takut, ternyata tuh si monyet tangannya halus. Dia nurut sih, nggak yang ngerebut-rebut gitu. Nah, ternyata di sini masih banyak lagi. Ini adalah monyet ekor panjang sih yang di sini. Sebenarnya objek wisata Cagar Alam Pangandaran ini bagus loh ya. Cuma kayaknya kurang diperhatikan, jadi kesannya tuh kayak seadanya banget. Di sini ada binatang lain, ada merak. Tapi ya gitu sih keadaannya. Nah, ini dia si monyetnya. Kalau misalnya diperhatikan lagi oleh pemerintah Pangandaran sih, mungkin ini lebih menarik wisatawannya. Meraknya tuh kayak gini, kayak ngelihatnya tuh kasihan banget ya, nggak diurus. Dan bangunan di sini juga dibiarin gitu aja sih, kayak nggak ada toilet. Padahal kan itu penting banget ya buat wisatawan. Nah, sekarang kita masuk lagi. Di sini juga ada spot namanya Goa Miring dan Goa Sigrandong. Dulunya ini adalah tempat favorit banget buat syuting film kolosal ya, kayak film Malampir gitu. Nah, kalau travelers lihat kan itu ada kayak tangga-tangga, dan di sini tuh ada orangnya juga yang mereka itu adalah guide yang itu loh bantuin susur gua. Tapi kita nggak mau karena takut ya, di dalam gua itu kan gelap. Di dalam tuh katanya ada yang kaca benggala gitu yang buat syuting Malampir dulu. Cuma nggak mau. Ini kita nyoba susur gua dan ternyata tuh gelap banget. Ini aja yang udah gua yang paling pendek. Tapi tetap aja ya, namanya gua itu kan ya kayak gini lah nih keadaannya, dalamnya kayak gini nih. Ini Goa Sigrandong. Nggak licin sih di dalamnya, nggak lembab juga. Tapi harus tetap hati-hati ya. Nah, goanya itu singkat, tahu-tahu kita sudah berada di mulut goa. Nih mulut goanya tuh lebar. Langsung dia mengarah ke pasir putih. Kalau tampak depan dari pasir putih itu kayak gini nih. Nah, itu Cita Rasa lagi foto-foto di dalamnya. Di luar ada area terbuka seperti ini. Cuma sayang banget di sini tuh banyak sampah dan pokoknya nggak seru deh. Sayang sekali ya. Sebenarnya kalau di Bali ini
sama juga sih, cuma mereka itu dibersihkan. Dan kalau di Pangandaran kayaknya kurang kebersihannya, jadi kesannya tuh ala kadarnya banget. Tuh, banyak sampah ya. Nah ini pasir putihnya itu kayak pecahan-pecahan karang. Dari sini kita mau lanjut menuju ke tempat snorkeling. Tempatnya agak jauh. Kita jalan naik perahu, tapi nggak sama si Mamang tadi. Kita sama nakodanya itu, yang tadi krunya si Mamang. Ini kita udah siap-siap mau snorkeling, pakai vest, pakai goggles juga. Nah ini kita cobain. Ini at the first time Cita rasa itu berenang di laut, dan rasanya itu karena kita belum terlatih, jadi takut banget sih sebenarnya, tuh takut banget berenang di laut lepas kayak gini. Arusnya juga lumayan deras, cuma ini tuh dangkal. Dari sini kelihatan dasarnya terumbu karang, cuma kalau di kamera nggak kelihatan ya. Di sini ikan hiasnya juga banyak, jadi kita bisa kasih makan ikan. Cuma di sini nggak ada guide, jadi kita dilepasin aja berenang-renang kayak gitu. Yang si Mamang tadi itu cuma duduk dan tidur di atas perahu. Sayang banget ya, ini bener, ini harusnya ini membahayakan karena nggak ada guide. Nah ini anaknya Cita rasa tuh berani banget dia snorkeling. Airnya asin ya, emang ini air laut, jadi kalau terkena mata atau masuk ke dalam mulut itu bener-bener kayak yang nggak enak banget bener. Mungkin belum terbiasa juga kali ya, tapi asik juga sih buat dicobain snorkeling di Pangandaran. Nah gimana nih travelers, kalian tertarik gak sih buat snorkeling dan menjelajah pasir putih Pangandaran? Thank you banget ya buat kalian yang sudah nonton videoku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Dan Cita rasa juga review beberapa hotel di Pangandaran yang jadi referensi kalian buat menginap di sini. Nah ini perjalanan pulangnya. Cita rasa udah selesai snorkeling, ini kita mau balik ke hotel dan lanjut perjalanan lagi. Thanks for watching, bye bye.